Semakin lama, Amber merasa patung itu semakin seram. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Dia merasa mata badut itu seakan menatap matanya kembali. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan sebuah cerita nyata yang mengajarkan kita untuk tidak menganggap remeh omongan anak kecil. Di Amerika, California, tinggal sebuah keluarga yang ekonominya cukup berlimpah. Mereka tinggal berempat di kawasan elit di California. Ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil. Walaupun begitu, mereka selalu menjaga kedua anaknya itu sendiri, tanpa bantuan pembantu ataupun suster. Jarang sekali mereka memanggil babysitter untuk menjaga anak mereka. Biasanya hanya pada momen-momen tertentu. Suatu hari, pasangan ini memanggil babysitter kepercayaan mereka karena mereka akan ada acara sampai malam. Halo, Halo Amber, jam 3 sore datang ke rumah tante ya? ada apa tante? Aku jagain anak-anak. Iya, tante lagi ada acara nanti malam. Oke tante. Sorenya Amber datang ke rumah. Amber, tolong jagain anak tante ya. Tante ada acara. Iya tante. Tolong kasih mereka makan malam aja. Habis itu bawa tidur. Di kulkas ada makanan, kamu ambil aja ya. Jangan malu-malu. Iya om, tante. Oh iya Amber, sambil nunggu kalau bisa nonton TV aja di kamar tante ya. Anak-anak lagi sering mimpi buruk. Kalau dari kamar tante, kan kedengaran misalnya mereka nangis. Jadi kamu bisa tenangin mereka. Iya tante, nanti aku bakal jagain dari kamar tante. Thank you. Setelah memberitahu Amber tentang kekhawatirannya, mereka pergi dan meninggalkan kedua anaknya bersama Amber. Seperti biasa, Amber bermain bersama kedua anaknya sampai waktunya makan malam dan tidur. Sebelum tidur, Amber membuatkan mereka segelas susu dan membacakannya cerita. Tidak lama, kedua anak itu pun tertidur dengan nyenyak. Amber mematikan lampunya dan berjalan ke kamar sebelah, kamar orang tuanya. Sewaktu dia berjalan ke kamar itu, dia melihat ada sebuah patung badut di ujung kamar. Patungnya seperti badut pada umumnya, dengan muka yang penuh riasan, hidung merah, dan rambut yang gimbal. Bedanya, patung ini hanya setinggi anak kecil dan memakai baju warna kuning polkadot. Walaupun merasa agak aneh, Amber mengacuhkan patung badut itu. Dia pun membuka TV dan istirahat. Tapi, usahanya mengacuhkan patung itu seakan tidak berhasil. Amber masih merasa terganggu. Semakin lama, Amber merasa patung itu semakin seram. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Dia merasa mata badut itu seakan menatap matanya kembali. Mungkin aku parno aja kali ini. Masa takut sama patung? Waktu terus berlalu. Amber merasa duduk di atas lautan jarum. Tidak bisa tenang menonton TV. Dia makin sering melirik ke arah patung badut itu. Perasaan takutnya makin kuat. Biarpun Amber sudah mencoba untuk menenangkan dirinya, perasaannya malah makin tidak karuan. Dia bahkan merasa bahwa patung badut itu bergerak sedikit, tapi tidak yakin. Akhirnya, Amber tidak tahan lagi. Dia keluar dari kamar dan turun ke ruang tamu. Di sana dia langsung menelpon orang tuanya. Halo tante. Iya, halo Amber, ada apa ya? Anak-anak gak apa-apa kan? Anak-anak gak apa-apa. Mereka sudah tidur dari tadi. Aku cuma mau tanya tante. Aku nonton TV-nya di ruang tamu aja, gak apa-apa ya tante? Oh, gak apa-apa Amber. Tapi kenapa emangnya? Aku tahu ini kedengarannya konyol, tapi patung badut di kamar tante bikin aku takut.
Ayahnya yang mendengarkan pembicaraan dari samping langsung mengambil HP-nya. Patung badut. Iya om, yang di kamar om. Ayahnya sempat terdiam sebentar, sebelum tiba-tiba berbicara dengan nada yang cukup tegas. Ember, dengerin Om baik-baik. Bawa anak-anak keluar dari rumah sekarang. Om akan telepon polisi. Sekarang Ember, sekarang. Ember mulai panik mendengar itu. Ada apa om? Om gak punya patung badut. Ember bengong sebentar karena syok. Lalu dengan cepat dia lari ke kamar anak dan menggendong kedua anak itu. Dengan satu anak di masing-masing tangannya, Ember berlari keluar rumah. Kedua anaknya yang kaget itu sontak menangis. Ember terus berlari dan hanya berhenti sewaktu tiba di seberang jalan. Di sana baru dia berusaha menenangkan kedua anak itu. Entah kenapa, Ember tiba-tiba merasa ingin berbalik dan melihat rumah yang baru saja ditinggalkannya itu. Ember kaget dan berteriak. Di jendela kamar, ada wajah yang penuh dengan riasan dan hidung merahnya yang terlihat mengintip keluar. Dia mengintip sebentar, lalu hilang di kegelapan. Dalam beberapa menit, polisi datang dan dengan hati-hati masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, polisi menemukan seorang pria yang memakai kostum badut. Sewaktu ditangkap, mereka menemukan sebuah pisau besar yang disembunyikan di balik baju kuning polkadotnya itu. Pria itu rupanya orang cebol yang memiliki penyakit mental dan sudah dicari oleh polisi karena melakukan pembunuhan berantai. Dia sudah mengincar rumah itu berbulan-bulan, bersembunyi di atas plafon waktu siang dan mengendap-endap dalam rumah waktu malam. Kak, itu badut yang aku sering kasih tahu papa dan mama. Iya, benar. Iya, Kak. Dia suka berdiri di ujung kamar sambil liatin kita tidur. Ih, aku takut. Setelah ditanya-tanya, rupanya anak-anaknya sudah sempat memberitahukan kepada orang tuanya lebih dari seminggu yang lalu. Tetapi orang tuanya tidak percaya dan menganggap itu hanyalah mimpi buruk.